Paulus memang punya bahasa roh dan bahasa rohnya luar biasa. Ayat 18 dari kisah 1 Korintus 14. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ingat, beribu-ribu kata berarti katanya lain-lain. Nah yang sekarang pun ini hanya itu-itu sah. Ini binan beta omong susah lah. Katanya itu-itu sah. Ini beta pakai contoh yang tidak ada lah. Ciki-ciki-ciki itu 2 jam tuh ciki-ciki loh. Dia capek dia ganti cuka. Jadi makan ciki pakai cuka. Begitu. Nah Paulus bilang beribu-ribu kata bahasa roh. Jadi bahasa rohnya tuh beribu-ribu kata. Tidak itu doang. Ciki cuka 2 jam ciki cuka. Ya. Aduh tolong dong dewasa mengerti sedikit. 2 jam hanya pa. 2 jam. Paulus bilang beribu-ribu kata. Kalau papa itu tidak ada kata apa-apa. Katanya cuma papa, jamnya yang lama. Hati-hati loh. Saudara beta omong ada dasar loh ya. Paulus bilang aku nih punya kata-kata nih beribu-ribu. Tetapi yang punya kata beribu-ribu hanya bukan yang papa atau cici atau bala-bala atau apalah sandalama. Ulang eok itu saja. Beribunya di mana? Roh Kudus tuh kaya. Kau jangan bikin Roh Kudus kelihatan murahan. Ada satu orang tanggapi saya di TikTok. Aduh beta ini. Bapak nih mengerti. Kau diajar saya tentang karunia. Mel atau mesti belajar karunia roh. Ya ampun. Coba saya tanya jawab. Begini bapak masuk baik. Kau saya cuci dengan bapak saat kalian. Yang pakai kopiah tuh. Siapa itu? Dia bikin diri kayak mengerti. Kau pikir saya ini turun dari data bangun tidur langsung naik khotbah. Saya ini belajar dulu kak. Ada. Kau lihat ini kata nih. Beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya ke bahasa roh itu beda-beda. Kosakatanya ada. Percaya ini pendeta-pendeta top tapi ngaur. Pakai tiup Roh Kudus lagi. Lu pikir ini lilin ulang tahun. Jangan dong. Jangan sembarang ya. Selanjutnya Shalom Bapak Gembala. Shalom. Mohon penjelasan 1 Korintus 12 ayat 10 tentang karunia roh. Salah satunya adalah bahasa roh dan seterusnya. Apakah dalam setiap kali ibadah harus ada karunia-karunia ini? Lalu selalu ada yang menafsirkan. Mohon penjelasan. Iya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 10 itu saya baca dulu ayatnya. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Jadi jelas bahwa karunia di sini beda-beda yang Tuhan berikan kepada gereja ya. Dan kelihatannya kalau menurut urut-urutan ayat ini bahasa roh itu justru paling di bawah. Ya dia bukan karunia tertinggi ya. Tapi memang ada beberapa orang tertentu yang menonjolkan bahasa roh sedemikian rupa. Sehingga seolah-olah karunia itu yang paling tinggi bahasa roh. Tidak, karunia itu ada banyak. Seturut data ini dan data-data di atasnya ya. Tapi memang bahasa roh paling dipersoalkan dalam gereja Korintus ini karena latar belakang kita tahu bahwa gereja ini mungkin salah satu gereja yang paling kacau. Dan kekacauan itu berurusan atau berkaitan dengan pemakaian karunia-karunia roh ini ya.
Kalau apakah harus atau tidak? Ya tidak harus juga. Harus berbahasa roh dalam ibadah. Tapi kalau memang oleh dorongan roh ada sesuatu misalnya yang betul-betul adalah pesan Tuhan pada waktu itu tentunya ya. Di mana Alkitab belum sempurna, ya kan? Jadi mungkin saja Tuhan bisa bicara melalui Roh Kudus menyampaikan firman yang Tuhan Yesus mau. Karena kalau kita bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, Roh Kudus tidak akan bicara sesuatu selain yang dia terima dari Kristus. Jadi Roh Kudus tidak akan bawa ajaran baru atau tidak akan membawa ajaran yang bertentangan dengan kitab suci atau apa yang sudah diajarkan oleh Yesus, ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu dulu ya silakan saja. Tapi kalau konteks sekarang ini beda lah. Ini zaman dari Korintus ke sekarang sudah 1800 sampai 1900 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan kitab suci kita lengkap. Ya, menurut saya karunia paling utama ya bernubuat. Yang di dalamnya ada berkhotbah. Makanya pendeta harus belajar, banyak berdoa, dasar pertobatannya jelas, sehingga bisa mengajarkan firman dengan jelas. Tapi kalau kasus tertentu, misalnya dia pergi ke daerah-daerah yang tidak mengerti bahasa yang dimiliki atau dipahami, diketahui atau biasa dipakai oleh si penginjil atau pengkhotbah, saya pikir bisa saja Allah melakukan itu. Saya pernah dengar kesaksian seorang penginjil dari Gemit. Beliau orang Alor, dia khotbah di Sabu. Orang Alor khotbah di Sabu. Nah, ini ada masalah di sini. Dia tidak tahu bahasa Sabu. Dia hanya tahu bahasa Alor dan bahasa Indonesia. Sedangkan orang Sabunya yang khusus tidak, orang Sabu banyak yang tahu bahasa Indonesia. Tapi kelompok yang dia pergi itu entah di Sabu mana begitu. Itu tidak ngerti bahasa Indonesia. Nah, ini mau menginjil bagaimana? Nah, ini konteksnya sudah Alkitab, sudah sempurna. Orang saya punya kenalan kok, gitu kan. Spontanitas, Roh Kudus kasih kemampuan dia bahasa Sabu. Nah, ini menurut saya bahasa roh yang mirip hari Pentakosta. Ya, dia bisa berbahasa roh dalam artian dia bisa menyampaikan bahasa yang dia tidak pahami, tapi pendengar paham. Akhirnya orang-orang itu bertobat dan dibaptis masuk Kristen dari kelompok Jingitiu. Jingitiu itu kelompok yang masih agama suku, belum memeluk agama manapun termasuk Kristen yang masih ada di Sabu. Kalau di Sumba namanya Merapu, kalau di TTS ada suku Boti. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi menurut saya bahasa roh itu jangan menjadi keharusan dalam ibadah, tidak ada begitu. Memang ada gereja-gereja tertentu yang mengharuskan. Nah, itu masalah. Dia pakai dasar ayat apa? Malahan kalau kita lihat di data selanjutnya di kisah 1 Korintus pasal 14, Paulus bilang di dalam 1 Korintus 14 itu mulai ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ada dua jenis bahasa roh, Bapak Ibu ya. Ada bahasa roh yang dimengerti seperti hari Pentakosta. Tapi ada bahasa roh tertentu yang tidak dimengerti, ya. Seperti yang dimaksudkan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Sedangkan bernubuat di ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Ya. Lalu ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Lalu ayat 5, Paulus bilang begini, ini sebenarnya sedikit teguran karena ada kekacauan di gereja ini. Paulus bilang, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, ayat 6 Paulus bilang begini. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan berkata-kata dengan bahasa roh, ini ayat bilang begini. Apa gunanya itu bagimu? Makanya harus kalau bahasa roh.
tidak ada guna bagi orang lain, diam saja. Nanti baca ayat selanjutnya. Diam saja kalau tidak bisa ditafsirkan. Apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Begitu ya. Nah maka dari itu saudara-saudara, bahasa roh itu harus dipakai secara benar ya. Dan tidak asal-asalan, tidak asal ibadah bahasa roh, asal ibadah bahasa roh. Sedangkan orang di situ ada yang tidak mengerti. Anda jadi bikin kayak mau usir jiwa begitu. Orang mau datang bertobat, lu mulai omong yang lu anggap bahasa roh. Syukur-syukur kalau bahasa roh benar. Kalau omong kosong, tiru meniru bagaimana? Kau tiru pendeta di YouTube bagaimana? Ya, sehingga bahasa rohmu sama seperti pendeta di YouTube. Roh Kudus semiskin itu kah? Sehingga tidak ada ide kasih kau bahasa roh. Sehingga kau mesti ikut pendeta A, B, C, W, L, A, B, C. Punya bahasa roh. Atau Bapak Gembala maupun bahasa roh. Ya. Bapak Gembala mujud tiru dari Gembala yang lama juga. Ya ayat 9 dari 1 Korintus 14. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Lalu ayat 10 dia bilang begini. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah ini makanya kalau kita lihat ada bahasa roh yang mungkin tidak dimengertikan, tidak ada yang menafsirkan. Tapi ada yang bisa ditafsirkan karena ini bahasa di dunia. Makanya Paulus entah ada berapa banyak macam bahasa di dunia. Dan seterusnya. Tapi intinya kalau Paulus bilang aku lebih suka pakai 5 kata ya, yang mudah dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti. Makanya saya dan saudara harus perhatikan ini saudara-saudara ya. Paulus memang punya bahasa roh dan bahasa rohnya luar biasa. Ayat 18 dari kisah 1 Korintus 14. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ingat, beribu-ribu kata berarti katanya lain-lain. Nah yang sekarang pun ini hanya itu-itu sah. Ini binan beta omong susah lah. Katanya itu-itu sah. Ini beta pakai contoh yang tidak ada lah. Ciki-ciki-ciki itu 2 jam tuh ciki-ciki loh. Dia capek dia ganti cuka. Jadi makan ciki pakai cuka. Begitu. Nah Paulus bilang beribu-ribu kata bahasa roh. Jadi bahasa rohnya tuh beribu-ribu kata. Tidak itu doang. Ciki cuka 2 jam ciki cuka. Ya. Aduh tolong dong dewasa mengerti sedikit. 2 jam hanya pa. 2 jam. Paulus bilang beribu-ribu kata. Kalau papa itu tidak ada kata apa-apa. Katanya cuma papa, jamnya yang lama. Hati-hati loh. Saudara beta omong ada dasar loh ya. Paulus bilang aku nih punya kata-kata nih beribu-ribu. Tetapi yang punya kata beribu-ribu hanya bukan yang papa atau cici atau bala-bala atau apalah sandalama. Ulang eok itu saja. Beribunya di mana? Roh Kudus tuh kaya. Kau jangan bikin Roh Kudus kelihatan murahan. Ada satu orang tanggapi saya di TikTok. Aduh beta ini Bapak nih mengerti. Kau sempat diajar saya tentang karunia. Mel atau mesti belajar karunia roh. Ya ampun. Coba saya tanya jawab. Begini Bapak masuk baik. Kau saya cuci dan Bapak saat kalian. Yang pakai kopiah tuh. Siapa itu? Dia bikin diri kayak mengerti. Kau pikir saya ini turun dari data bangun tidur langsung naik khotbah. Saya ini belajar dulu kak. Ada. Kau lihat ini kata nih. Beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Artinya ke bahasa roh itu beda-beda. Kosakatanya ada. Percaya ini pendeta-pendeta top tapi ngawur. Pakai tiup Roh Kudus lagi. Lu pikir ini lilin ulang tahun.
Jangan dong, jangan sembarang ya. Makanya di ayat 23 Paulus bilang, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Kayak gereja gila. Makanya tidak boleh di gereja, jangan kayak orang gila. Nanti orang mendatang gereja aneh, lihat itu gereja. Perbanyak khotbah, perbanyak ayat, perbanyak ajaran, perbanyak pengetahuan supaya jemaat bertumbuh. Perbanyak doa, boleh. 17, 27 dari 1 Korintus 14. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Nah, kalau tidak bisa tafsir, 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, dengarin ayat. Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Lu diam, kata Alkitab. Hormat firman sedikit. Ini sebelum mulai WL lang baterai. Ayo mulai baru semua sama. Papa 2 jam. La 2 jam. Lalu kau bilang itu bahasa roh? Belajar Alkitab dulu. Paulus bilang beribu-ribu kata. Harusnya katanya beda-beda. Kayak kita bicara begini, tapi entah kau ngomong tuh bahasa apa, pokoknya ada di dunia. Baca itu ayat-ayat tadi. Ya, itu sudah ya. Kiranya bermanfaat ya. Saya harap gereja-gereja banyak belajar supaya jangan pikir memuliakan Allah, tahu-tahu bikin malu. Pikir meninggikan Roh Kudus padahal sedang menghina Roh Kudus. Hati-hati itu. Ya, saya harap diperhatikan. Tuhan berkati.